Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan sebuah berita atau sebuah kabar yang dimana salah satu panti asuhan yang ada di Tangerang, yang dimana seorang pengurusnya itu tersangkut kasus pelecehan seksual. Tidak henti-hentinya dan terus terjadi pelecehan seksual dan korbannya itu anak-anak. Anak-anak ataupun penghuni panti asuhan yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pengasuh ataupun pembina panti asuhan di Tangerang tersebut, yaitu berjumlah 40 orang. Akan tetapi, jumlahnya tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Sedangkan anak yang menjadi korban yaitu anak laki-laki. Karena kejadian pelecehan tersebut sudah terjadi sejak lama, sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan. Padahal panti asuhan tersebut bernuansa Islami. Pelaku sekaligus pengasuh panti asuhan tersebut sering menunjukkan dirinya di media sosial seperti ustadz ataupun seperti sosok atau tokoh yang paham terkait agama. Lantas mengapa orang ataupun tokoh yang dianggap dekat dengan agama itu malah melakukan tindakan pelecehan seksual? Bukankah tokoh ataupun orang yang dekat agama adalah orang yang paham betul terkait agama? Akan tetapi mengapa justru merekalah yang sering terjebak dalam lingkaran setan ataupun tindak kejahatan seperti pelecehan seksual? Mengapa seseorang tokoh yang dianggap paham terkait agama sering terjebak pada tindakan tersebut? Tidak hanya di Indonesia, di Thailand, seorang tokoh agama di Thailand itu terjebak dengan kasus yang sama, yaitu kasus kekerasan seksual. Kemudian di India, yang mayoritas beragama Hindu, tokoh agama ataupun orang yang dianggap suci dalam agama Hindu tersebut terjebak pada kasus pelecehan seksual juga. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Yang seharusnya orang yang kita anggap orang yang paling paham agama, orang yang mengerti agama, orang yang dihormati. Akan tetapi mereka terjebak dalam lingkaran setan yang membuat mereka seenaknya bertindak semaunya. Mungkin dalam video ini aku akan membagikan beberapa alasan mengapa seorang tokoh agama ataupun tokoh yang dianggap suci itu terjebak dalam kasus asusila ataupun kekerasan seksual. Yang pertama yaitu adanya budaya kultus. Seorang tokoh agama yang dianggap suci oleh orang lain ataupun orang-orang yang mengikuti agama tersebut. Dan tentunya kita sering mengagungkan tokoh agama ataupun tokoh yang dianggap penting, serta memiliki pemahaman agama yang sangat luas, serta menghargai dan menghormatinya. Nah, dalam hal itu, tokoh agama tersebut beranggapan bahwa mereka merasa aman untuk melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan tercela. Orang lain akan berpikiran bahwa tokoh agama tersebut tidak mungkin melaksanakan ataupun melakukan tindakan tersebut, karena kebanyakan orang itu menganggap bahwa tokoh agama adalah orang yang suci. Padahal kan sebetulnya tidak. Kita adalah manusia yang sama. Yang membedakan adalah tokoh agama tersebut dibekali atau memiliki ilmu yang lebih tentang agama. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya nalar ataupun daya kritis kita sebagai masyarakat Indonesia. Apabila seorang tokoh agama ataupun orang lain melakukan tindakan kejahatan ataupun tindakan kekerasan seksual, kita tidak bisa menanggapi dengan serius. Padahal, tindakan kekerasan seksual tersebut itu dapat membahayakan bagi para pelakunya, serta kita bagi orang di sekitarnya. Apabila predator kekerasan seksual ini terus dibiarkan berkeliaran di lingkungan masyarakat, itu akan membahayakan bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Nah, dalam hal ini dibutuhkan penalaran ataupun pikiran yang kritis untuk memblok ataupun menolak secara keras terkait tindakan kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga yaitu minimnya pengawasan. Seorang tokoh agama ataupun seseorang yang dianggap paling ngerti tentang agama itu tidak perlu dilakukan yang namanya pengawasan, padahal itu adalah perbuatan yang salah. Dan sebetulnya kita sebagai masyarakat itu saling mengawasi terkait tindakan apapun yang terjadi di sekitar kita. Tokoh agama tersebut merasa dirinya paling aman karena dianggap ataupun dipercaya oleh masyarakat di sekitarnya. Tindakan kejahatan ataupun tindakan kekerasan seksual tersebut itu dilakukan bukan karena hanya ada kesempatan, akan tetapi juga bisa dilakukan karena dirinya merasa aman, serta ada agama yang membentengi dirinya sendiri, seolah-olah kegiatan yang dilakukannya itu benar. Kemudian alasan yang keempat yaitu
menganggap bahwa tokoh agama dan agama adalah satu kesatuan. Tentunya itu adalah anggapan yang salah. Harusnya kita bisa benar-benar membedakan antara tokoh agama dan agama. Dalam hal ini, tokoh agama adalah tokoh yang dianggap oleh masyarakat sebagai seseorang yang paham atau mengerti tentang agama. Sedangkan agama sendiri adalah sebuah keyakinannya. Sehingga keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama itu bukan berarti cerminan dari agamanya. Jadi kita tidak bisa menganggap semua kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut itu benar. Dan kita juga tidak bisa meniru semua tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Karena tidak semuanya tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut itu benar. Kemudian alasan yang kelima yaitu relasi kekuasaan yang timpang. Seorang tokoh agama yang sangat dihormati atau memiliki kedudukan lebih tinggi dari masyarakat yang biasa ataupun masyarakat yang tidak paham agama. Justru hal tersebut membuat ketimpangan antara tokoh agama dengan masyarakat biasa. Yang dimana masyarakat biasa ataupun seseorang yang belajar agama kepada tokoh agama tersebut cenderung nurut ataupun mudah dipengaruhi ataupun diperbudak oleh tokoh agama tersebut. Apabila orang biasa tersebut tidak menuruti ataupun tidak mengikuti perkataan dari tokoh agama tersebut, dianggap sebagai pembangkangan dan akan dikucilkan serta disingkirkan. Padahal kita adalah orang yang sama, yang membedakan adalah ilmu kita. Kemudian alasan terakhir yang keenam yaitu menormalisasikan ketimpangan. Ya, mentang-mentang tindakan asusila ataupun kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh tokoh agama ataupun orang yang dihormati, kita menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang benar. Atau sama sekali kita tidak pernah merespon bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Apabila tindakan yang salah itu dilakukan secara berulang-ulang, dan masyarakat sekelilingnya itu menormalisasikan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut itu bisa menjadi tindakan yang benar. Maka apabila terjadi yang namanya kejahatan ataupun kekerasan seksual kepada siapapun dan dilakukan oleh siapapun, kita harus bisa mengawal kasus tersebut serta menindak tegas kasus tersebut agar semua orang itu sadar bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut adalah tindakan yang salah. Jangan sampai kita hanya diam ketika kita melihat sebuah pelanggaran ataupun suatu tindakan yang merugikan orang lain. Kita harus bisa merespon dengan segala macam cara untuk menghentikan tindakan tersebut. Ya, semoga tindakan kekerasan seksual itu tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali. Mengingat sebagian besar korbannya itu anak-anak, yang dimana anak adalah generasi Indonesia, dan apabila anak-anak kita itu dirusak oleh orang-orang yang memiliki embel-embel ataupun orang yang dianggap paham dengan agama ataupun orang lain, maka hancurlah negeri kita. Semoga kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak-anak ataupun generasi bangsa ini bisa menjadi perhatian lebih dari pemerintah, dan pelakunya dapat dihukum yang seberat-beratnya. Memang sangat disayangkan seseorang yang dianggap paham atau mengerti tentang agama justru menodai agama tersebut. Seorang tokoh agama yang mengerti agama dan apabila dia melaksanakan atau melakukan tindakan asusila ataupun tindakan yang lainnya yang melanggar hukum serta syariat Islam, bahwa sebetulnya dia sudah menghina ataupun mengolok-olok dirinya sendiri. Serta lebih kritislah dalam melaksanakan tindakan ataupun merespon suatu kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tumpaskan kejahatan kekerasan seksual karena korbannya adalah generasi bangsa kita. Bangsa kita akan hancur apabila generasinya dirusak. Sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.